Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kabupaten Buleleng memiliki luas 1.364,73 km persegi dengan jumlah penduduk 830.237 jiwa yang tersebar di 169 desa adat. Di dalam desa adat terdapat lembaga-lembaga adat atau paiketan adat seperti pecalang, yawane, pakis, LPD, dan yang lainnya. Masing-masing desa adat juga terdapat lembaga suba yang di Kabupaten Buleleng berjumlah 529 suba. Sesuai dengan salah satu tugas dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap desa adat dan suba, maka program kegiatan ruangan adat tradisi ini sangat diperlukan, terutama di masa digitalisasi ini. Ruangan adat tradisi ini juga sebagai ruang untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publik yang tentunya melalui desa adat agar kebijakan tersebut cepat tersampaikan kepada masyarakat. Saya, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja yang telah berkolaborasi untuk kegiatan ruangan adat tradisi ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Klian Desa Adat se-Kabupaten Buleleng, Klian Suba se-Kabupaten Buleleng, Yawane, Pamucu LPD se-Kabupaten Buleleng, pimpinan SKPD, dan lembaga lainnya yang telah berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya menyebarkan informasi publik melalui desa adat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama tercapai. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Para titi bedane sareng sami sane banget mesti kayang titiang ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng rahine kadimangkin rahine Bude masih tanggal 11 September warse 2 mentali talukur jagi kawitin titiang. Nak gemula pengastawa, ngiring sarang sami ngaturan puji pengas kungkara panganjali umat Hindu. Om Swastiastu. Swastiastu yang bahagia, maka mudane ngatur titiang, mantu keride yang widiwasa, sudra pikulun, ide paduka batara-batari sakti, ide sani maling-maling ngiring paryangan, sani wentaring jagat Buleleng, saduaning ide sampun ice ledang mapaice asung kerta wara nugraha kerahayuan lan kerajengan persida talar rahine sane luwih puniki titiang malih mesadu wedana sareng para atiti para kerama desa adat kebutambahan lan jagat Buleleng desa jroning ngemiletin pemargi parikrama acara podcast paiketan
titiang saking ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sareng Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Matur suksema taler titiang mantu kereng para pemilat inggih punika jagi sapa titiang dumon sane ke pertama dan mari jane Bapak Camat se Kabupaten Buleleng para dane jero klian jero bendese utawi sebutan lain sejebak jagat Buleleng sane banget kusumayang titiang kene dalar dane para pemucuk lan karyawan LPD sejebak jagat Buleleng dalar sane banget kusumayang titiang tan mari dane para panurikse LPD sejebak jagat Buleleng dalar sane banget suksemayang titiang. Ini dalar para pemirsa, para pemilat kerama utawi para yawana dalar sane sida sampun nyarengin acara rahina kadi mangkin dalar sane banget suksemayang titiang. Titiang saking ruangan adat dan tradisi inggih punika genah penuntunan mantu kering dane para urjuru raking kerama adat sane wenten ring desa adat sejebak jagat Buleleng ngiring niki anggen titi pengancan anggen oblik bagan desa jerone ngentrang desa adat sane wenten dikiring jagat Buleleng. Angga bagi pisan raine kadi mangkin titiang sampun presiden ngerawang narewakieu inggih punika narasumber rauh saking dane manggale Badan Kerja Sama LPD Kabupaten Buleleng inggih punika dane pesaingan Bapak Jero Made Nyiriase talar pinake manggale pemuncuk ring LPD Desa Adat Ambengan Kecamatan Sugesade jagat Buleleng. Malih bos ngiring sareng-sareng milik bagang napi indik kewentenan LPD sane wenten ring sejebak jagat Buleleng. Inggih titiang aturang panganjalip Om Swastiastu Pak Jero Made matur suksma pisan raine kadi mangkin presiden sampun ngerawuhin ring ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng titiang mapai ketan sareng staf Empu Kuturan Singaraja nganinin indik pembinaan saking studio iriki side raris napi sane pinake tertujuan utama titiang dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sane bulan niki ring September jadi ngambil murde utawi tema podcast lain kali mangkin inggih punika happy tadi rawas dane Pak Jero harmonis aman proporsional, produktif dan yakin sekali niskala. Niki menarik pisan bagi titiang menini indik tema utawi murde rahine kadi mangkin. Nah tiang nas Pak Jero menjelaskan sapunapi indik tema utawi murde sani sampun keunggahan rahine kadi mangkin. Inggih kalah tong tiang rusak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yes, santai banget yang titiang Pak Made selaku yang membidangi adat tradisi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang tiang hormati, kemudian yang hormati pula Bapak Kadis ya, yang tadi telah membuka acara ini dengan
secara umum untuk situasi dan kondisi Buleleng terkait dengan adat, tradisi dan kebudayaan Kabupaten Buleleng. Yeah. Yang saya hormati Sawitran Titiang, Pak Dr. Andus Nyoman Cendikiawan, SI MBSI, Seni Wenten Ring Denpasar gitu. Nawi sedang rapat juga, beliau bersama-sama nanti dengan dia. Kemudian yang saya hormati LPD Provinsi Bali, Bapak Nengah Katmoyase yang berbahagia. Kemudian yang saya hormati tadi sampaikan pemilet Sarangsami, camat Kabupaten Buleleng, kemudian pilihan desa adat atau event desa sebutan lain Kabupaten Buleleng, dan sekaligus selaku pemucuk panurik LPD Kabupaten Buleleng, dan semeton titiang Sarangsami pamucuk lan karyawan kreatif LPD sane nyarengin teng acara podcast puniki sane kusemang kita. Tinggalah puniki titiang langsung kemanten. Iya, terus. Tema yang angkat pada hari ini. Jadi pas juga setahun yang lalu yang mengangkat tema kelola LPD berdasarkan hukum adat gitu. Jadi kalau sekarang kita angkat ya mengelola LPD dengan konsep happy gitu, untuk meningkatkan kepercayaan LPD sebagai modal utama dalam mengelola LPD. Jadi kita konsep happy untuk meningkatkan kepercayaan LPD sebagai modal utama LPD. Okay. Jadi kalau kita ilustrasikan mungkin ini biar mudah kita memahami teman-teman dalam pengelolaan LPD, ada 5 huruf gitu ya. Yeah. Dalam bahasa Inggris kita terjemahkan ke kayak adat ya di Bali terkait dengan pengelolaan LPD. Hanya yang pertama itu adalah harmonis. Kita mudah untuk mengucapkan harmonis dan kita paham secara batiniah mungkin apa yang kita maksudkan harmonis, tetapi mungkin sulit untuk kita bagaimana menciptakan harmonis itu. Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian aman, ya tentu aman. Yeah. Ya, kita akan merasa aman dalam mengelola LPD. Kemudian selanjutnya dengan aman tentu kita harus profesional juga dalam pengelolaan LPD ke depan ini, karena pengelolaan LPD sekarang kita tidak bisa tinggal diam. Yeah. Ya, kita harus mengikuti situasi perkembangan global, perkembangan IT sekarang. Jadi kalau kita diam mungkin akan ketinggalan. Yeah. Itu harus kita lakukan dengan profesional, dan selanjutnya dengan profesional, aman, kemudian harmonis, kita berharap nanti LPD itu akan menghasilkan. Tentu yang kita hasilkan itu adalah laba. Ya, sekalipun kita pengelolaan LPD itu adalah tidak hanya bisnis benefit, tetapi juga ada social benefit. Oleh karena demikian, itu juga untuk bagaimana menciptakan pengelolaan LPD secara harmonis nanti. Dan yang terakhir, kita agama Hindu khususnya dalam pengelolaan LPD ini kita ada keyakinan yang bersifat niskala, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi sering artinya kita buktikan bahwa itu adalah ada, dan itu adalah betul-betul memiliki kekuatan magis yang luar biasa, yang bisa kita rasakan dan bisa kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi konsep kami happy ini seperti itu. Jadi pertama bagaimana agar harmonis, ya tentu kita kalau profesional kita mengelola LPD ini, di sana akan kelihatan ya kita harus transparan, kita harus komunikasi, kita harus koordinasi, kita harus antara panurikse dengan kita prajurit LPD khususnya, yaitu pamucuk, kemudian penyarikan dan petengan ini harus
betul-betul ada kesamaan. Ya, kalau istilah dulu mungkin saman spell. Jadi di sini yang kami rasakan selama menjadi tim pembina LPD di Kabupaten Buleleng, mungkin kami sudah di kepala LPD Ambengan adalah Mucu LPD sekarang istilahnya sudah 35,5 tahun. Cukup lama, Pak. Sudah lama. Cukup lama sekali, Pak Jero. Kalau sebelumnya Tiang adalah mantan pegawai bank, yaitu Bank Mayuro di Singaraja. Yang dulu adalah kita istilahnya dijuk, Pak. Dijuk itu sama tokoh-tokoh adat itu agar pulang kita bekerja di Bank LPD katanya. Saat itu juga kita tidak tahu apa itu Bank LPD, apa itu LPD. Kemudian kita karena ingin membangun desa gitu, jadi di desa kita sudah pernah ada ya gadai desa, kemudian ada koperasi desa, rupanya juga banyak yang tidak berhasil. Jadi itu tantangan awal sudah kita akan tetap di desa. Itu. Jadi itu setelah kita rasakan, jadi setelah 5,5 tahun kita mengelola LPD, rasanya konsep happy ini harus kita jalankan dalam pengelolaan LPD. Kalau saya ibaratkan konsep happy ini adalah seperti ya manajemen kolam. Ya kolam. Kolam ada pancuran, kemudian ada air, ada tunjung, ada ikan, ada kolam yang bentuknya mungkin macam-macam bentuknya sesuai situasi dan kondisi tempat atau sedesa kalau patrus tempat. Jadi itu harus pancuran ini tidak sampai ya terhenti, harus terus berputar, terus berputar. Dan air telaga ini juga harus ada keluar, tidak boleh tidak ada keluar. Artinya seperti simpan pinjam juga, ada yang nyimpen, ada yang keluar, ada yang nyimpen, ada keluar. Ini adalah kami ibaratkan pancoran ini adalah kepercayaan. Ketika pancoran ini berhenti, maka kolam ini akan lama-lama kering ini. Rusak, jadi kering, kemudian ikannya mati, tumbuh-tumbuhannya juga mati, tumbuhnya mati. Atau sebaliknya, airnya besar tapi kolamnya ini manajemennya internal LPD itu tidak bagus, jadi tidak ada kredit keluar, kemudian istilah kolamnya itu ditutup gitu, kredit kolamnya penuhan rusak juga, habis juga gitu. Jadi betul-betul harus ini kami kembalikan pada desa kabupaten masing-masing. Jadi manajemen happy ini kami berdasarkan praktisi yang kami hayati, kemudian kami lakukan. Kami coba sekarang ya mungkin kita sharing dengan teman-teman. Nanti lebih banyak sharingnya ya sehingga kita menarik desa touring nanti ya bagaimana konsep happy itu diterapkan di pengelolaan LPD di desa masing-masing. Gitu. Mungkin di satu desa cocok, di satu desa tidak cocok. Belum tentu cocok. Yang jelas kita konsep happy ini adalah untuk mempermudah kita melakukan pengelolaan LPD. Ya apa-apa yang bersifat akan tidak membuat happy, ya tidak harmonis misalnya, tidak aman, tidak profesional, akhirnya kita melanggar misalnya sesuatu yang niskala, itu jangan. Contoh misalnya ya kita mungkin merasa aman, kita melakukan satu kegiatan yang fraud itu adalah kejahatan atau ya semacam korupsi gitu lah. Itu merasa aman, tetapi yang tahu kan diri kita sendiri pertama, ya ini salah, ini mengambil hak orang gitu. Ya kemudian tidak transparan misalnya, kita tidak terbuka dengan pengawas, tidak menceritakan apa adanya, ada hal-hal yang ditutupi itu misalnya, itu juga akan menyebabkan tidak happy. Jadi catatannya adalah apa-apa yang membuat kita tidak happy dalam pengelolaan LPD itu tolong jangan dilakukan. Itu kalau menurut pengalaman saya. Ya misalnya ada sih dalam pengelolaan LPD itu yang bersifat rahasia yang tidak bisa kita buka gitu. Itu ya silahkan. Tetapi yang harus kita transparan, mana yang harus kita transparankan, ya itu harus kita lakukan. Demikian juga keterkaitan dengan panurekse itu, panurekse juga harus paham di sana
ada kode etik daripada Panurisio. Mana yang boleh diceritakan, mana yang harus kita bahas ke internal. Karena kalau sesuatu yang mesti dirahasiakan, bahas secara ya terbuka mungkin akan menyebabkan juga ya kolam kita itu hancur. Jadi itu harus betul-betul ya kita pegang konsep happy ini. Jadi pasti ngerti, paham kita masing-masing, Panurisio paham. Kalau ini kita lakukan pasti tidak akan happy. Kalau ini dilakukan oleh pegawai tidak happy. Gitu. Nah, tetapi dalam prakteknya sehari-hari karena kami sudah cukup lama juga artinya menggeluti pengelolaan LPD ini, tentu nanti kita sharing-sharing dengan teman-teman banyak hal yang perlu kita selaku pemucuk yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan LPD ini harus prinsip kehati-hatiannya dalam pengelolaan LPD ini harus kita terapkan. Ya, jangan memberikan suatu sistem yang tidak bisa kita kontrol, kemudian kita yang bertanggung jawab. Contohnya sekarang kan teman-teman sudah banyak yang memakai Core LPD. Core LPD itu adalah sistem aplikasi yang sudah bekerja secara langsung, sehingga nanti sore kita sudah tinggal ngeprint neracanya. Neraca. Kalau menurut pengalaman saya, neraca core itu harus dikontrol dengan neraca manual. Ya, dengan sistem pembuatan neraca manual yang dibuat dengan Excel. Gitu. Demikian juga dikontrol dengan buku-buku bantu yang cukup banyak, Pak. Buku bantu bank, buku bantu kas, buku bantu kredit, buku bantu tabungan, deposito, pendapatan, biaya, aktiva, pasiva, semua neraca itu harus dikontrol dengan buku bantu. Dan yang mengerjakan ini adalah orang lain. Jangan satu orang mengerjakan core, satu orang mengerjakan manual kontrol. Sehingga kita selaku pimpinan nanti ya selaku pemucuk akan sulit untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran atau fraud-fraud kecil yang terjadi. Apalagi seperti sekarang, teman-teman, saya harapkan betul-betul berhati-hati dengan menggunakan aplikasi ini. Apalagi kita ada MPC LPD Mobile, sudah bisa transfer ke bank luar, ke BCA, kemudian Mandiri, ke bank mana saja bisa. Itu apabila teman-teman tidak melakukan kontrol manual, maka siap-siap itu adalah ada celah untuk neraca kita dalam bolong. Ada yang contoh ya, saldo si A diambil kemudian dibawa ke salah satu saldo atau rekening tertentu, kemudian ditransfer oleh seseorang. Kita tidak tahu, suatu saat maka neraca itu akan bolong. Kalau bolong, tanggung jawabnya adalah pemucuk. Saya tidak berharap teman-teman pemucuk itu karena tidak tahu, karena tidak diberikan suatu sharing pengalaman, ya nanti terjadi hal seperti itu. Kalau yang lain-lain, celah-celah untuk fraud banyak sekali. Tabungan tidak disetor oleh kolektor, angsuran kredit tidak disetor, pengambilan bunga tidak diberikan kepada nasabah, orang taruh deposito dikurangi masuk. Itu bagaimana mengkontrol itu? Jangan sampai terjadi hal-hal yang artinya ada kesempatan dalam kesempitan anak buah kita. Kalau sudah tidak ada kesempatan dalam kesempitan, berarti kita akan artinya mampulah mengkontrol neraca perjalanan neraca kita. Jadi kira-kira kalau ceritanya dengan teknis operasional di pengelolaan dalam seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nanti lebih banyak mungkin diskusi gitu ya. Diskusi. Kira-kira itu dulu dari Tiang. Semoga teman-teman ada yang membantu atau mungkin Tiang tadi WA Pak MDA Kabupaten, Pak Sekretaris, semoga beliau bisa masuk ya, karena Tiang berharap antara yang WA kemudian Majelis Salitan kemudian para bendise dengan LPD ini adalah ya harus betul-betul satu kuda-kuda yang karena konsep kita sekarang ya usulan kita setahun yang lalu LPD dikelola berdasarkan hukum adat. Nah, bukan berarti kita artinya segala sesuatu tidak boleh ke hukum positif. Utamakan dulu penyelesaian masalah-masalah itu di hukum adat. Karena LPD ini milik desa adat, LPD ini dikelola berdasarkan hukum adat, Undang-Undang Nomor 1 2010
13 pasal 39. Nggih, pasal 39 nggih. Jelas dan tegas. Demikian juga atas perjuangan kita BKS LPD Sebali, yaitu berjuang kepada Pak Gubernur bahwa di LPD itu tidak ada uang negara. Jadi modal awal 2 juta, 5 juta itu adalah sudah menjadi hibah kepada desa adat, dan desa adat lah memberikan modal kepada LPD. Artinya tidak ada uang negara. Oleh karena itu sangat etis rasanya kalau kita berharap kepada para bendese, ya satu pemilik daripada LPD nanti, agar pengelolaan LPD ini dituamakan dulu dengan hukum adat. Hukum adat itu diantaranya adalah gawe-gawe kita, kemudian perarem kita, kemudian keputusan-keputusan rapat mungkin di desa adat, perarem itu adalah suatu kekuatan gawe-gawe kita. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang ahli hukum bahwa Perda dan Pergub itu adalah gawe kita. Itu satu payung hukum yang kuat untuk ini. Tetapi kalau memang nanti bendese tidak mampu menyelesaikan suatu masalah di desanya sendiri, maka terakhir silakan kalau itu ke hukum positif. Itu artinya kita mengutamakan pada pengelolaan dengan hukum adat, sehingga konsep happy ini akan aman, ini akan bisa kita wujudkan di dalam pengelolaan LPD itu. Gitu. Ya kira-kira seperti itu dulu sebagai pemabah saya, aku yang mencoba menggali pengalaman saya dalam pengelolaan LPD, yang kita coba akan sharingkan pada teman-teman lain. Nanti yang cocok di LPD-nya silakan diterapkan, yang tidak cocok ya jangan diterapkan, itu karena di Sekalopater ini masing-masing itu berbeda. Ada satu contoh misalnya, kalau ada debitur macet diumumkan dalam suatu paruman, maka secara moral kramodesi yang lainnya tidak akan menambah macet. Tetapi ada di suatu desa, jika diumumkan kredit debitur macet itu, dia akan menambah. Oh, saya dapat teman, besoknya diumumkan dapat 3, besok diumumkan semakin banyak yang macet. Maka dari itu saya menarik kesimpulan adalah disesuaikan manajemen LPD ini dengan desa Sekalopaternya, tetapi dengan tidak mengurangi jadi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum untuk pembukuannya, kemudian struktur organisasinya itu tidak boleh dilanggar. Karena kita berangkat dari struktur organisasi yang ada, itulah jobnya masing-masing akan terlihat di sana. Kalau tidak boleh dirubah tinggi struktur organisasi LPD seperti struktur organisasi koperasi. Beda itu ya. Beda. Kalau kita misalnya ada paruman desa, ya kemudian ada panurekse garis koordinasi ke kita, panurekse prajurit LPD ada 3 di sana. Kemudian baru turun dari Pamucuk ini garis komando kepada kabag kredit, kemudian kabag umum, kabag dana itu, terus sampai dengan di bawahnya ada planning service dan lain-lain. Itu Pak. Ya seperti itu Nun yang bisa sampaikan. Ya sekarang kita berharap pada teman-teman yang memiliki pengalaman, kita sharingan, tapi tolong dibatasi, jangan keluar daripada konsep happy ini. Happy artinya sampai itu, karena kita temanya sekarang konsep happy. Nah, matur suksema Pak Jero, jadi kita pun di pemerintah Kabupaten Buleleng memang antusias sekali bagaimana supaya LPD pun ini tumbuh, karena dari LPD yang sudah maju sangat, tapi istilahnya ini sangat berharap, karena sesuai peraturan bahwa 20% dari istilahnya ini hasil laba LPD yang sudah bersih per tahun itu masuk ke dana pembangunan desa adat. Jadi makanya yang Sapunapi LPD, ayo kita bangkit LPD yang ada di Kabupaten Buleleng dengan kita sharing utawi komunikasi yang aktif dengan LPD sudah maju. Contoh misalnya
di dalam badan kerjasama LPD itu ya kita saling sharing lah, apalagi ketuanya Pak Jeromadi Diki, beliau sudah hampir 35,5 tahun. Ya, nanti Mei ini 36. Iya, ini udah katanya bulan Mei 2025 ini udah 36 tahun. Jadi pasti beliau sudah punya kiat-kiat, punya apa istilahnya, pemikiran-pemikiran yang positif berkaitan dengan pengelolaan LPD. Nah, itu yang membuat kami di Dinas Kebudayaan selalu mohon kepada beliau selaku Ketua BKS, kemudian pembinaan dari LPD itu Pak Nyoman, itu sering kita ajak diskusi untuk bagaimana kita berusaha menyemangati teman-teman pemuncul LPD dan karyawan LPD untuk tetap semangat. Ayo kita bisa. Jadi Buleleng bisa, LPD bisa. Untuk bagaimana kita meningkatkan kinerja dengan konsep yang sederhana sebenarnya, King. Ada konsep happy, itu harmonis, kemudian aman, profesional kita, produktif kita bisa ekspansi dan punya apa istilahnya usaha-usaha, dan terakhir kita aman, yakin. Bahwa ini adalah kepercayaan masyarakat pada LPD makin meningkat dengan kinerja di pemuncul dan teman-teman karyawan LPD selaku pengelola. Matur suwun Pak Jero. Jadi kita pergunakan acara ini untuk berdialog, untuk kita saling isi-mengisi, karena ruangan ini adalah ruangan publik Bagan, jadi ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Karena kita bersama-sama untuk saling isi-mengisi dan memberi bagan. Dan ini tema kali mungkin itu tema pengelolaan LPD dengan happy. Nggih, kalah aturan titiang ring dedane inggihan ring pemuncul pengelola LPD ini adalah pemuncul lan angge panurikse sanai ring suang-suang disyadat jebak jagat Buleleng. Nggih, kalah aturan titiang urusan. Inggih wenten semeton dia saking Kecamatan Grogak. Nggih menawi wenten sane Pacang, Takenang, api urun pendapat, kegalah aturan titiang. Nggih, menawi saking Kecamatan Sukasada. Nggih, urusan. Nah, sambil ngantosang niki menawi semeton kari kenten niki BKS niki pasti wenten topoksi. Ya. Jadi tugas fungsi pokok daripada BKS yang secara struktur dibuat dari kabupaten, dari kecamatan koordinator, kemudian kabupaten, sampai tingkat provinsi Bali. Boleh Pak Jero kenang ke udaran. Tapi pokok ya fungsi daripada BKS niki. Nggih, urusan. Teman-teman mungkin kalau mengelola LPD sudah sering yang sampaikan bahwa, tetapi mungkin yang tidak tahu bahwa Badan Kerjasama Lembaga Perizinan Desa atau BKS LPD ini itu mungkin awalnya juga terbentuk akibat daripada kalau kita melakukan penyampaian informasi, komunikasi, menyampaikan apa permasalahan itu kepada stakeholder yang ada atau yang terkait, terutama yang ada di tingkatan pemerintahan, ini rupanya kita agak sulit dulu itu. Contoh pelayanan dari BPD mungkin seperti apa yang mungkin perlu diperbaiki, itulah idenya muncul kita membuat wadah. Wadah ini berfungsi untuk menampung aspirasi
para pengelola LPD, kemudian kita berfungsi untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kepada pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik itu. Jadi tidak ada badan kerjasama ini punya kewenangan intervensi ke LPD masing-masing. Oh, Jadi kita tidak itu. Jadi sehingga dengan demikian kita hanya bersifat sebagai wadah yang ya kita membahas permasalahannya secara bersama-sama melalui pengurusan. Nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, stakeholder yang ada. Jadi itu kemudian karena ada kerjasama gitu. Jadi di sini ada kita kerjasama yang tentu saling menguntungkan antara LPD gitu. Jadi apakah itu kerjasama likuiditas, apakah kerjasama peminjaman, itu dilakukan kerjasama tentu dengan disertai ya perjanjian atau MOU itu. Nah itu sudah kita jalankan dari tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi sekarang di sini tentu sesuai dengan perkembangan apa yang seperti apa kerjasama inovasi kita di dalam kerjasama BKS itu agar bermanfaat dan berguna untuk anggota kita. Anggota kita adalah LPD-LPD yang ada kalau tingkat kabupaten ya kabupaten, tingkat provinsi ya seprovinsi. Gitu. Dan kecamatan sekarang kita sudah bentuk ada pengurus BKS LPD kecamatan. Jadi nanti kami berharap nanti teman-teman ini berpedoman pada tugas dan fungsinya ini. Jangan keluar daripada itu. Jadi kita biar tidak salah nanti. Karena ingat catatan kita BKS tidak ada kewenangan intervensi kepada LPD lain. Jadi kita paling tidak hanya memberikan satu informasi, komunikasi, koordinasi berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis yang positif yang bisa kita berikan pada teman-teman, terutama teman-teman yang menemui permasalahan dalam pengelolaan LPD. Itu yang perlu saya ingatkan pada teman-teman. Jadi kalau masalah teknis lain itu sudah semua kita sudah dilatih, ya pemberian kredit, manajemen kredit, analisa kredit, kemudian penanganan kredit bermasalah sudah kita dilatih semua. Apabila nanti ada kendala-kendala, hal-hal yang perlu dikoordinasikan, ya teman-teman bisa japri ke saya. Ya japri ke saya, tentu saya akan memberikan berdasarkan pengalaman praktis yang positif, yang baik, yang pernah saya dapatkan. Kalau cocok, silakan dipergunakan. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan mungkin teman-teman punya pengalaman yang perlu dikoordinasikan, di-sharingkan melalui kesempatan ini. Ya, kami berharap bisa disampaikan pada acara podcast ini. Iya, menarik sekali Pak Jero. Jadi Sapunapi wadah niki preside mangde sami para pemuncuk kaitan talar para pengelola karyawan LPD untuk saling berkomunikasi berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban oleh pemuncuk kemudian karyawan LPD untuk bisa disesuaikan dengan situasi kondisi sanewentan ring disadat soang-soang. Nah, kaitan talar yang wenten aspirasi menawi dari katur ring pemerintah seperti Titiang Dinas Kebudayaan selaku pembina yang pemerintah Kabupaten Buleleng pasti kesampun yang wenten napi-napi indek wenten wicara ring LPD ke Nunas ring Pak Jero pada Ketua LPD Kabupaten Buleleng untuk kita ya bersama-sama lah Sapunapi bisa membina LPD ini ke makin inovasi, jadi berkembang di Kabupaten Buleleng karena ini sangat bermanfaat bagi kerama disadat sanewentan ring sejebak jagat Buleleng. Nah, titiang talar berharap saking pemerintah Sapunapi mangde sami disadat sanewentan ring jebak jagat Buleleng mangde mendue LPD yang bagus. Nah, makin dari para jero klian, perjuru,
sadewenten ring disadat sapuna pinangiang membangun kembali LPD yang mungkin tapi kurang kurang inovatif, kurang bergerak. Itu untuk ayo kita mulai. Dan kami pemerintah sangat antusias, sangat apresiatif, apresiasi taler para klien disadat untuk membangkitkan kembali. Nah, mungkin saking pemilat wenten saneja kita kenang ring Pak Jero Made Nyeriase dan pindah ke Manggala pada kerjasama di Sadat Kabupaten Buleleng. Nggih. Terusan galah aturan titiang. Sinambi ngantosan. Oh, nggih. Terus galah. Kita buka lagi bikin konsep happy itu. Nggih. Jadi kita bahas dari harmonis itu. Dengan siapa kita harus harmonis kan gitu ya. Nggih. Di desa itu kita kan di dalam dulu. Jadi kalau bagaikan keluarga di internal itu prajuru LPD. Di LPD di Kedemur nggih. Muncul LPD, kemudian penyarikan LPD, pertengahan itu selanjutnya di bawahnya itu ada pegawai LPD atau karyawan LPD sebutannya di tempat lain. Silakan, itu harus harmonis. Jadi untuk ini bisa harmonis tentu job disk-nya harus benar-benar nih SOP yang SOP itu penting. Masing-masing pemucuk apa tugasnya itu harus ada ini. Ada pembagiannya tugasnya di sana organizingnya. Kemudian selanjutnya penyarikannya apa tugasnya, kemudian tanggung jawabnya apa di sana, kemudian seterusnya sampai pertengahannya itu sebenarnya sudah ada juga di Perda, Pergo, kemudian di SK pengangkatan itu juga jadi dijelaskan. Sudah dicantumkan ya. Dicantumkan sekarang tinggal boleh dibuatkan job disk itu, job description di masing-masing bagian itu, sehingga turun sampai dengan bagian kredit, bagian umum, bagian dana, ya semualah bagi-bagi itu ya harus dijelaskan gininya, sehingga ini akan melaksanakan tugas tidak istilahnya paling gitu ya, mana yang mana tanggung jawabnya, siapa yang boleh memerintahkan, siapa yang boleh ini biar enggak salah nanti gitu ya. Jadi harus jelas tugasnya, kemudian bagian analis kredit jelas gitu, bagian penagihan, administrasi kredit itu kan harus ada di sana. Jadi bagaimana kalau ada pengikatan sampai dengan APAT misalnya, ya itu. Dan nanti ke depan kami akan coba membuat SOP untuk di pengelolaan LPD ini. Ya utamanya di Ambengan nanti. Kalau ada teman yang cocok silakan, seperti di Bondalam sudah dibuat SOP-nya. Karena antara itu udah konsep happy di sana sudah jalan Pak. Jadi panuriksenya dengan pengelola LPD-nya sudah ngemet itu. Sehingga Pak dibuat SOP tabungan dibuat, Pak dibuat SOP kredit. Semua nanti itu harus dibuat, sekalipun kalau itu ada masalah hukum itu memang ditanya. Harus ada di sana. Tetapi kita ini juga hukum kan, hukum adat. Kita harus ada di sana gitu. Ada dasar nih. Dan teman-teman yang belum punya perarem LPD, kita kan sudah dulu kita udah ajak membuat itu, tolong dibikinlah perarem LPD-nya itu, sehingga karena itu merupakan penjabaran daripada awi-gawi kemudian kepada perarem LPD. Jadi ketika ada permasalahan, kita ada pedoman untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu. Itu sehingga emang berat sekali ini. Jadi tulisan kecil happy gitu. Jadi untuk bisa happy ini banyak faktor yang perlu dihayati, kemudian apakah tidak ini membuat tidak happy gitu. Ya contoh misalnya kita tidak pernah membuat rencana kerja, tidak pernah menyampaikan rencana kerja pada Pak Ruman. Ya Pak Ruman kan masing-masing desa, apakah perwakilan
perwakilan misalnya prajurunya saja dengan Panurese. Ya, kalau kami di Ambengan perwakilan Pak. Jadi Sabo Desa, Ketua Desa, kemudian Prajuru, adat, kemudian semua itu Panurese. Itu jumlahnya 130 sekian. Ya, berarti perwakilan lah Perwakilan itu sudah memenuhi. Kenapa mempergunakan perwakilan? Karena biar lebih signifikan, lebih efektif pembahasannya. Iya. Kalau masalah konsep ini perencanaan dibuat di Paruman itu tidak akan berujung. Jadi kita pergunakan itu. Jadi itu tentu berdasarkan ini konsep happy kita. Artinya sepakat sama sepakat. Manusia begini loh, kita perwakilan oke. Itu kemudian itu disosialisasikan pada Kramo yang bersifat menyeluruh setiap 6 bulan kalau di desa ada tambahan. Jadi semua kita laporan secara keseluruhan itu ada istilahnya Paruman Agung dulu, sekarang dirubah nggak boleh Paruman Agung itu. Paruman tutup buku. Sehingga masalah keuangan LPD, CBD, kemudian uang adat dipertanggungjawabkan di Paruman Agung itu. Gitu. Nah itu sehingga kalau kembali pada internal kita, apakah hubungan kita dengan Panurese sudah happy? Kalau sudah happy, ayo teruskan. Kalau kurang happy, di mana harus apakah kita tidak menyampaikan rencana kerja, apakah tidak membuat laporan tahunan, tidak menyampaikan laporan tahunan yang bersifat transparan. Itu karena ini semua kegiatan-kegiatan itu ya tujuannya kita membuat happy dalam pengelolaan LPD ini. Contoh, seperti kita di Ambengan itu ada tabungan arisan berhadiah. Kita biar kumpul nabung gitu, nabung, kemudian 1 bulan ditarik, semacam arisan ditarik, kemudian ada kumpul kita. Saat kumpul itu tujuannya tiada lain adalah kita sosialisasi tentang keberadaan LPD kita, sehingga selalu diketahui dari dekat Pak, oleh orang-orang banyak gitu kan, dari orang banyak. Kalau kita Paruman kan paling 3 bulan, 6 bulan. Kalau ini setiap bulan. Setiap tanggal 12 kita kumpul dengan jumlah 600 orang lebih gitu. Jadi banyak yang bisa kita informasikan, sosialisasikan, sehingga ada informasi provokasi yang bersifat negatif kita bisa cegah di sana, bisa cegah di sana, atau kita bisa beritahu kepada ini, anggap pemilik dana yang ada di LPD ini loh, sehingga itu juga menjaga artinya kepercayaan kita Pak. Sehingga kalau kepercayaan hilang, berdasarkan pengalaman kami sekian tahun keliling ke desa-desa itu, ketika di mana tidak happy ini Pak, tidak harmonis, bendese megocoh dengan pengucuk LPD, pengucuk LPD tidak cocok dengan perbekal, ya terakhir-terakhirnya jadi masalah itu. Nah kami berharap karena begitu kompleksnya, jadi untuk mewujudkan konsep happy ini dari stakeholder yang ada gitu, jadi harus betul-betul rasa memiliki itu. Tapi rasa memiliki bukan terbalik, oh ini untuk kami, untuk pribadi, bukan. Bagaimana memelihara itu? Jadi kalau pinjam ya ingat mengembalikan. Kalau nabung ya bisa narik saat tanggung jawab daripada prajuru LPD. LPD jangan sampai terganggu tabungan orang. Karena sekali orang narik tabungan, orang narik simpanan berjangka. Karena sering teman-teman salah istilah di LPD, di koperasi itu tidak boleh mengistilahkan deposito, tetapi itu adalah simpanan berjangka. Jadi jangan sampai itu menyalahi undang-undang. Itu kita memang sih artinya mungkin kasih informasi kepada masyarakat, depositonya berapa sekarang, simpanan berjangkanya berapa. Jadi kalau sekali ada yang narik tidak bisa Pak, maka pancoran ini kan kepercayaan kita masyarakat ini. Jika terhenti, uang kita pada diedarkan berupa pinjaman, kredit gitu. Kemudian ketika bermasalah yang punya kredit diam dia, bayar tidak. Kadang-kadang tidak mau bayar. Ini nagih semua Pak. Jadi lalu ras tidak bisa kita bayar. Itu jangan sampai itu terjadi. Gimana caranya? Makanya ada rahasia-rahasia
perusahaan yang tidak bisa kita publikasi. Contoh misalnya likuiditas kecil, teriak-teriak kita bilang, ya kecil likuiditasnya, tolong teman, justru semakin tidak ditolong. Takut teman-teman nolong. Itu salah satu contoh rahasia perusahaan. Sehingga disinilah perlu keharmonisan bersama fundraiser. Mana yang tidak boleh kita keluarkan, mana yang perlu kita gaungkan besar, ya sosialisasi. Kalau hal-hal positif silakan besar-besarkan. Kalau hal yang masih bersifat meragukan, ya internal dulu gitu misalnya, gitu Pak. Nah itulah sehingga muncullah konsep happy ini bisa jalan pengelolaan. Ketika konsep happy ini bisa jalan, maka yakin Pak, konsep terakhir LPD itu pasti bisa jalan gitu. Ya pasti bisa jalan. Ya, berarti penting pemuncuk dan pengelola LPD itu ada inovasi-inovasi harus sesuai dengan situasi dan kondisi desa adat tersebut. Dan menarik sekali tadi disampaikan oleh Pak Jero, bagaimana kita di samping juga menarik dana dari masyarakat untuk menyimpan dananya di LPD, kemudian bagaimana juga LPD menyalurkan kredit, dan sambil ketika kumpul bersama dari para anggaplah nasabah anggaplah customer, nasabah atau krame, itu sambil juga menjelaskan situasi kondisi yang ada di LPD, tetapi dengan ada syarat bahwa yang mana boleh kita sampaikan dan mana yang tidak boleh. Nah ini menjadi tanggung jawab pemuncuk, kemudian tanggung jawab dan jero klien secara ekspresio dados manggale pemuncuk panurekse ring internal LPD sanebetan ring LPD soang-soang desa adat. Nanti Pak Jero juga kita ini tambahkan untuk memelihara konsep happy ini tadi udah sangat kompleks, sangat banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Jadi di satu sisi juga manajemen LPD ini adalah tidak hanya berfokus pada sosial bisnis benefit, tetapi sosial benefit juga ada. Teman-teman yang lihat sudah banyak yang sudah melakukan implementasinya, seperti contoh kalau ngaben masal misalnya biayanya dari LPD. Kemudian ada kemarin udah banyak yang ngaben masal itu. Kalau tiang di Ambengan setiap 7 tahun itu ya boleh dikatakan gratis lah, gratis untuk ngaben masal gitu. Kita program misalnya belikan tanah misalnya untuk lapangan itu banyak yang bersifat sosial Pak. Beasiswa misalnya teman-teman diberikan itu kembali, apalagi di situasi COVID-19 kemarin. Jadi itu peran LPD untuk bekerja sama dengan desa, baik itu desa dinas maupun desa adat itu diperlukan sekali, dan kita harus memahami situasi seperti itu. Itu artinya yang dimaksudkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi bagaimana fungsi LPD ini ya tetap bisa berjalan, artinya berkelanjutan. Itu simpan pinjam Pak, simpan pinjam. Tapi sekarang kan memang ada karena dulu mungkin kerjasama kita terlalu tidak terkontrol gitu. Jadi ada permasalahan jadinya. Jadi ada mungkin YDA yang patut kita jual gitu. Tidak membuka sebenarnya tidak melanggar kegiatan kita simpan pinjam, hanya simpan pinjam, tetapi karena ada nasabah-nasabah yang menyerahkan agunan, itu sekarang kita terpaksa harus jual dengan sistem mengkapling atau isi rumah gitu. Itu inovasi Pak, inovasi. Nah konsepnya di sana masalah kalau menurut saya sudah saya sampaikan di Panuris, ayo kita jangan masalahkan. Kalau masalah dimasalahkan tidak akan menghasilkan, akan menghancurkan kita gitu. Kita gimana? Cari solusi, carikan solusi masalah ini, jangan dimasalahkan. Kemudian kalau saya di sana YDA itu dijual, kemudian yang ada juga diisi rumah. Kemudian setelah diisi rumah, kerjasama dengan pengembang itu kita jual, sehingga lebih cepat bisa penjualannya. Tapi prinsipnya tanah tidak akan ada lebih menurun harganya, akan lebih tinggi.
ya kita kelola dengan baik ini. Kemudian itu kepercayaan masih tetap ada, orang nabung, deposito itu tetap ada, semua jalan ini sehingga LPD fungsinya berjalan, simpan pinjam berjalan. Iya, terus. iya, iya, Ya. iya. 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 Jadi luar biasa. Berarti kalau Pak Jero angin dana untuk ngaben masal, apa ngaben bersama misalnya, itu diambil dari dana 20% itu? Ya enggak, itu lain. Pak. Lain dulu ya? 20% penuh kita setorkan kepada desa adat. Itu juga bisa dipergunakan oleh desa adat. Tapi kita cari dari CSR kita, dari dana sosial. Oh, Dana sosialnya kita bawa ke sana. Bahkan kalau dana sosial kurang, ya kita bisa kelola dari segi mungkin apa dibentuk kredit dulu, nanti ya. dicicil dari dana sosial ini. Ya, dikumpul-kumpulkan. 7 tahun lunas. 7 tahun misalnya lagi kita perlu biaya berapa, boleh bentuk kredit dulu itu. Ya itu kemudian dicicil dari dana itu, sudah pastikan. Ya, ya, ya. Yang penting Tramo dukung LPD-nya tetap berjalan dengan baik, yang nabung punya tabungan. Ya kalau tidak berkepentingan misalnya ya biarin dia dapat bunga kan. Lalu misalnya kepentingan diambil, itu alami sajalah semua. Yang patut minjam, kemudian ingat kewajibannya. LPD pasti jalan Pak. Gitu. Tapi jangan sampai LPD dimasukin politik praktis gitu. Ya, ada ya, orang minjam dipakai pancingan, tidak bayar-bayar. Ya, bayar-bayar. Kan, itu jangan seperti itulah. Adat ini adalah LPD milik Kayangan 3 itu, yaitu desa itu LPD kita yakini dengan prinsip spiritual kita adalah yakin Pak, ya. Yang ganggu LPD, mengganggu desa adat itu, jadi ada karmanya ada. Sepertinya agak susah lah. Gitu. Jadi Iya. ada kalanya seperti itu. Iya, iya. Oleh karena itu yang bikin konsep Y terakhir yakin sekali. Iya. Ya kalau kita melakukan hal yang ya tidak bagus, tidak baik ya, ya akan menerima yang sesuatu yang tidak baik. Gitu. Iya, jadi memang ini juga salah satu terobosan daripada Pak Jero untuk teman-teman pemuncuk dan karyawan LPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi bagaimana pengelolaan LPD ini bisa menghasilkan juga secara sosial pada masyarakat, misalnya membantu ngaben masal karena sekarang terkenal dengan sistem itu. Kemudian ya siswa juga untuk anak-anak yang sudah tidak mampu untuk bersekolah dari SD, SMP sampai SMA, dan ini efeknya kepada masyarakat luar biasa. Jadi kepercayaan masyarakat untuk bagaimana masyarakat yang membantu lewat LPD dengan cara menabung, tabungan berjangka, nabung sehari-hari, kemudian punya uang pribadi taruh di LPD dan ini menjadi konsep menyeluruh bagaimana menghidupkan LPD, dan ini timbal balik juga nanti suatu saat LPD juga sudah mempunyai laba yang bagus, otomatis yang 20% diberikan kepada uang pembangunan yang ada di desa. Nah inilah konsep-konsep ini penting kita kolaborasi baik dari LPD, BKS, kami pemerintah untuk selalu bagaimana dengan klien desa adat, perjuru adat yang ada di suang-suang desa adat untuk mari sama-sama kita bangkit. Silakan mungkin ada yang lagi mau sharing, mau taken, memberikan urun pendapat dalam acara pembinaan LPD Ruangan Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Kalah haturang titiang durusang. Oke, durusang. Kalau kami maksudkan Pak ya, kalau konsep happy ini, harmonis ini, aman, profesional, produktif dan yakin ini berjalan dengan baik, tentu tidak ada ini Tramo yang ini pasti Tramo itu merasa ingin memiliki gitu. Artinya ada rasa memiliki ya dia. Menjaga. Ya, begitu juga misalnya peran
panureksa itu bukan berarti harus a priori memeriksa kemudian apa gimana. Itu tidak seperti itu, Pak. Ya mungkin memberikan informasi positif, mencegah provokasi yang dapat mengganggu LPD. Isu-isu yang tidak baik itu udah peran yang luar biasa, Pak. Jadi kalau kami di Ambengan 11 orang panureksanya. Pelian Banjar adat 4 Banjar itu. Kemudian pelian Banjar dinasnya 4, perbekal 1, kemudian pelian adat 1, dan ada lagi 1 dari prajurit 11. Sehingga sengaja kami bikin ganjil 11. Tujuan utamanya gimana? Ketika kita mensosialisasikan tentang keberadaan LPD ini, ya tentu biar efektif gitu. Artinya ngemet dengan masyarakat gitu. Kemudian ketika kita menghadapi permasalahan, kita punya kekuatan yang lebih kompleks, lebih besar gitu. Itu sehingga ya tidak memikirkan pada finansialnya. Jadi panureksa kami itu ada tulus ikhlas juga melakukan pengabdian secara nisalir pada desa adat. Karena LPD ini adalah milik desa adat, itu milik Kahyangan 3 gitu. Gitu. Nah, kita dalam konsep kita beragama ya inilah jenana punya gitu, pemikiran, kecerdasan itu diaturkan dengan tulus ikhlas kepada ide Betara dan kerama yang ada. Nah, ke Pak Jero luar biasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Pemuncu, di pengelola LPD. Dan sebagai informasi Bapak, di Kabupaten Buleleng kami membuka kerjasama likuiditas. Ada 16 LPD yang kita bekerja sama. Tujuan utamanya dari kerjasama likuiditas ini begini, karena dulu teman-teman mungkin langsung aja kerjasamanya, tapi tanpa ada MOU itu ada permasalahan. Nah kalau sekarang kami sarankan bekerja sama itu harus ada MOU-nya. Sudah kami ada MOU dengan Ambengan. Itu kami kebetulan sebagai ketua BKS Buleleng. Anggaplah kami sebagai mediasi ketika teman-teman membutuhkan likuiditas. Ini kita kumpulkan likuiditas di ini kerjasama gitu, Pak. Jadi nanti kalau teman-teman yang sudah menaruh likuiditas di Ambengan, mereka membutuhkan likuiditas, maka ini melalui pinjaman, Pak. Tapi birokrasinya tidak terlalu panjang kalau bisa, asalkan sudah bendesenya sudah mengetahui, ikut juga menandatangani perjanjian. Persetujuan kita itu 1 hari pun kalau sudah selesai ya kita bantu. Nah tujuannya kan semakin banyak kuda-kuda kita, ya kita semakin kuat, Pak, dibandingkan dengan kita sendiri ketika kita nemui masalah. Jangan merasa hebat. Seberapapun besarnya aset, seberapapun hebatnya manajemen, ketika konsep EP ini tidak ada, terjadi ras, maka mati LPD itu, Pak. Mati LPD itu. Maka kami memandang permasalahan ini perlu kiranya kita sunpolitikkan itu, perlu orang lain, perlu bantuan orang lain. Kita jaga-jaga ini, Pak. Daripada kita kuda-kudanya satu, ditarik mungkin lebih gampang. Kalau kuda-kudanya sekarang sudah ada 16 LPD yang bekerja sama, saya kira nasabah pun merasa lebih aman. Ambengan punya banyak kerjasama. Kalau kita nggak mungkin sampai misalnya tidak bisa bayar tabungan, gitu, Pak. Gitu. Jadi ada saling membantu berkaitan dengan mungkin likuiditas. Maka dari itu kami tidak setuju kalau artinya tidak boleh menempatkan dana di LPD lain. Sebenarnya kalau sudah ada kerjasama, ada MOU, justru ini akan memperkuat keberadaan kita, kepercayaan kita juga lebih kuat gitu. Kalau dulu kan karena menempatkan sendiri-sendiri terlalu banyak di satu tempat, kemudian terjadi masalah, itu dimasalahkan dan masalahnya tidak diselesaikan secara hukum adat. Jadi salah satu juga fungsi BKS bagaimana membantu teman-teman LPD untuk tadi sudah ada inovasi juga ini memang benar-benar. Jadi Pak Jero banyak bikin terobosan-terobosan untuk kepentingan dan kebaikan LPD. Dan Tiang juga berharap teman-teman Pemuncu, ayo kita sering berkoordinasi, berkomunikasi, sehingga ada hal-hal yang bisa hal baik
yang bisa kita laksanakan di tempat kita, di desa kita yang memang cocok dengan situasi kondisi. Ayo, jadi ini juga untuk menambah bagaimana pendapatan itu ya, Iya. pendapatan baik secara keuangan, pendapatan kepercayaan dari masyarakat dengan memang konsep happy ini luar biasa kelihatan sederhana. Sederhana Tetapi setelah kita bedah itu loh, bedah kata harmonis, kita bagaimana harmonis di dalam, harmonis di luar dengan perjuru, kemudian dengan keramu adat. Iya. Nah, kemudian juga kita harmonis di antar teman-teman pengelola itu, sehingga selama buikan di kantor itu, Iya. ya, sehingga kita ngat ke kantor itu, senang di kantor. Senang. Dan salah satu pelayanan terbaik adalah bagaimana kita melayani warga keramu itu dengan senyum, semitani mang de becik. Iya. Iya. Nah, itu salah satu juga pokok kepercayaan masyarakat ketika berurusan ke LPD. Inggih, yen enten wenten sane metaken, itu yang aturan khusus medahat, dani sani sampun ngemiletin acara puniki, aduane manut kadi panemaya, niki sampun lintang dari rencana niki 1 jam. Itu yang berharap mugi acara puniki wenten pikenohnya tersedia angin titip pengancan, angin tetuap sajoning dani pemucuk karyawan LPD ngelaksana yang tugas-tugas sodarme reng LPD mangde mersidayang meningkatkan kauripan kehidupan kita baik di desa adat, di keluarga, wah sane lianan. Matur suksuma dani Pak Jero dalar sampun preside iring ditiang ring ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mempaikat bekerjasama kami dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan Singaraja untuk bersama-sama Sabudambi membina LPD Sandewenten Ring Desa Adat Cejebak Jagat Buleleng. Titiang Madiwijana pinake Nuwun Pak, ingin mengakhiri itu. Oh, wenten. Pantun. Oh, nggih. Wih, niki nggih wenten tambahan. Saking Pak Jero. Nggih. Pak Jero, iki wenten titipan Doda pada kana dari teguh semua Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Nggih. Nggih. Di Papua burung merpati, Cakep. korek api burung dara. Cakep. Peserta terima kasih, konsep happy dukung bersama. Iya. Luar biasa. Jadi matur suksma dan ini Bapak Ketua BKS Provinsi Bali, ternyata beliau juga mendengarkan dan ikut memantau kegiatan kita ini meskipun beliau ada di Denpasar. Jadi Bapak nyoman nggih. Cendekiawan. Iya. Beliau beberapa kali sudah sering ke Buleleng dalam pembinaan teman-teman di pengunjuk dan karyawan LPD. Luar biasa. Dan ini juga akan menambah semangat inovasi dengan konsep happy dari teman-teman yang ada di LPD Cejebak Jagat Buleleng. Inggih, dia ngelusur gang Sinampura menawi itu sada kalau memargi parikrama acara puniki wenten sane kirang, wenten sane iwang melarapan dep mana suci male titiang pembawa acara yang terang acara puniki preside ngelusur gang Rene Sinampura dan mari matur suksma dahat dan Pak Jero Made Nyiriase laku Manggala BKS sampun preside talar mepice sharing pengalaman beliau dengan konsep happy dan kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja dalar duani sampun side mempaiketan memfasilitasi kami sehingga acara podcast dalam ruangan adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng preside nyabran sasih jadi setiap bulan kami bisa melaksanakan
acara-acara podcast untuk kepentingan bersama sebagai penuntunan bimbingan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng kepada distrik adat Sanewentan Ring Sejebag Jagat Buleleng. Pinaka pemuntas pada kerma acara titiang puntasang andung aturang puja parama santi. Om santi santi santi. Om. Inge, matur semua. Mau jeruk. Ada.